Tanpa babi bu lagi nih, si pelaku langsung membabi buta menikam korban menggunakan pisau dapur. Sehingga si korban ini mengalami luka sebanyak 7 sayatan di tubuhnya. Dan korban langsung meninggal di tempat kejadian. Balik lagi sama Intan di Bercerita. Gimana teman-teman kabarnya? Apakah sehat atau lagi sakit, lagi flu atau lagi demam? Buat teman-teman semuanya, buat kita ya harus tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari yang penuh kejutan ini ya gengs. Tahu nggak nih, di video kali ini gue mau bahas satu kasus yang berasal dari Jawa Timur. Coba tebak nih, kira-kira kasus ini berasal dari mana? Gimana Mas Talen? Coba nih tebak, kasus ini tuh kasus dari Jawa Timur ya klunya. Dari mana kira-kira? Ayo. Sidoarjo. Setot salah. Surabaya. Salah. Sukabumi. Salah dong, itu Jawa Barat ya Mas ya. Mau tahu dari mana? Jadi gengs, kasus kali ini berasal dari Sampang. Kenapa sih gitu sama orang-orang yang ada di Sampang gitu ya? Kenapa banyak banget kasus-kasus yang gue nggak tahu lagi, nggak ngerti lagi harus bilang apa gengs. Tapi kasus ini juga nggak kalah menarik dari kasus-kasus di Sampang yang kemarin-kemarin kita bahas ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi deh, langsung aja kita masuk ke kronologinya. Jadi ada nih ya, satu keluarga yang tinggal di sebuah desa Pandan, Kecamatan Omben, Sampang, Madura. Keluarga ini tuh ada seorang suami, istri, dan 1 anak. Keluarga ini gengs, kalian tahu? Mereka telah menjadi korban penganiayaan brutal yang menewaskan 1 orang di dalamnya. Dan kejadian ini terjadi di hari Jumat, tanggal 12 bulan Januari 2024 kemarin. Dan korban yang tewas atau meninggal merupakan seorang suami berinisial S yang umurnya 45 tahun. Istri dan anaknya ternyata berhasil selamat nih, walaupun mereka mengalami luka serius dan harus mendapatkan perawatan medis. Kasih Humas Polres Sampang, Bapak Ibda Sujianto itu mengatakan ya bahwa pihak mereka telah mendapat laporan tentang peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat 12 Januari sekitar jam 3:30 pagi ya gengs, waktu mau masuk subuh. Jadi satu keluarga ini dianiaya oleh seorang pelaku saat keluarga korban ini sedang berada di musola. Dan kalian tahu siapa pelakunya? Pelakunya tak lain adalah seorang keponakan dari korban sendiri yang bernama Hoirul yang berusia 32 tahun. Kayak peribahasa nih ya gengs, air susu dibalas dengan air tuba ya. Kayak bayangin aja gitu, keponakan kok tega bunuh pamannya sendiri. Padahal pamannya tuh udah ngerawat si Hoirul dari kecil. Jadi si Hoirul ini itu udah ditinggal ya sama orang tuanya. Orang tuanya meninggal, lalu kemudian si Hoirul tinggallah bersama pamannya nih satu rumah. Tapi di hari Jumat tanggal 12 Januari kemarin, si Hoirul ini dengan beringas menikam paman dan keluarganya pakai pisau dapur sampai pamannya meninggal. Si Hoirul mengaku katanya sih sakit hati ya karena sering dimarahin sama pamannya. Kepala Desa Pandan, Bapak Sohib mengatakan bahwa hubungannya si Hoirul dengan si paman ini udah kayak anak dan orang tua kandung sendiri. Ya secara ya si Hoirul ini udah dirawat sama pamannya dari kecil. Nah, kalau menurut Mas Nalen nih, gimana nih menanggapi kasus ini dan menanggapi orang yang nggak tahu terima kasih? Iya, Hoirul ini anak yang nggak tahu dihukum. Semoga mendapat hukuman yang seberat-beratnya.
emang jahat banget sih. Jadi nih si korban dibunuh di depan istri dan anaknya sendiri. Yang mana usia anaknya itu diketahui masih 10 tahun. Aduh, gak tega ya. Jadi pada saat kejadian, si korban ini lagi duduk-duduk lah ceritanya ya, untuk menunggu azan subuh di musola deket rumahnya. Terus tiba-tiba muncul nih si Hoirul sambil bawa pisau dapur. Tanpa babi bu lagi nih, si pelaku langsung membabi buta menikam korban menggunakan pisau dapur. Sehingga si korban ini mengalami luka sebanyak 7 sayatan di tubuhnya. Dan korban langsung meninggal di tempat kejadian. Gak cuma itu teman-teman, tapi berdasarkan keterangan, anak dan istrinya korban ini mencoba untuk melerai perkelahian mereka. Tapi ternyata mereka malah menjadi sasaran amuknya si Hoirul nih. Sampai akhirnya keduanya mengalami luka tusuk hingga dirawat di rumah sakit. Jadi nih teman-teman, ada salah satu tetangganya korban bernama Mat Sair. Dia bilang bahwa kejadian itu berlangsung menjelang subuh. Warga sekitar juga nggak tahu ya apa sih permasalahannya gitu. Si Mas Sair ini cuma mendengar teriakan di hari itu sampai dia langsung bergegas nih menuju ke lokasi suara itu terdengar. Tapi di saat perjalanan menuju ke lokasi, Mat Sair ternyata berpapasan dong sama si Hoirul, yang dimana si Hoirul itu lagi megang pisau yang udah berlumuran darah. Jadi si Hoirul waktu ngelihat si Mat Sair, dia langsung buru-buru buang pisau itu, terus dia langsung kabur gitu aja. Si Mat Sair nih langsung dong ya buru-buru menuju ke TKP. Dan pada saat dia udah sampai di TKP, kaget dong, shock. Dia melihat ada 3 orang yang sudah bersimbah darah di musola. Akhirnya dia langsung memanggil para warga sekitar nih untuk mencari pertolongan. Dan gak lama akhirnya para warga udah mulai datang dan mengevakuasi para korban ke puskesmas Omben. Dan for your information ya guys, ada informasi yang mengatakan bahwa korban dan keluarganya ini memang tinggal di musola untuk sementara nih karena rumahnya katanya lagi direnovasi. Akhirnya nih warga langsung melapor dong ke polisi tentang kejadian yang terjadi pada hari itu. Dan polisi langsung cepet tanggap dan langsung melacak keberadaannya si pelaku. Berdasarkan keterangan saksi yang melihat atau berpapasan dengan Hoirul, akhirnya polisi langsung melakukan penelusuran nih untuk menemukan si pelaku. Dan polisi tuh nggak butuh waktu lama, akhirnya pihak kepolisian menemukan keberadaan si pelaku yang ternyata dia lagi bersembunyi, gengs. Di mana? Di salah satu rumah warga setempat. Si pelaku ini mengenakan sarung dan jaket warna biru untuk menutupi identitasnya. Aduh, menurut Bapak Ibda Sujianto, si pelaku ini pada saat ditangkap dia tuh tanpa perlawanan sama sekali. Setelah penangkapan itu, akhirnya pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Omben. Ibda Sujianto mengatakan nih, berdasarkan pengakuannya si pelaku setelah polisi melakukan serangkaian pemeriksaan, ternyata si pelaku sudah merencanakan pembunuhan ini, gengs. Kayak mind blowing banget ya. Tapi Ibda Sujianto ini masih belum mau nih memberikan keterangan secara lengkap. Dan berdasarkan penyelidikan, si Hoirul membunuh karena sakit hati. Menurut Sohib atau Bapak Kepala Desa Pandan, selaku pengganti orang tua, ya korban gak pernah segen lah, maksudnya kayak gak pernah ngerasa gak enak untuk menegur si Hoirul ketika si Hoirul berbuat salah. Si paman ini emang keras dan tegas ya sama si Hoirul. Kalau untuk mendidik kan wajar selaku orang tua, tapi pengakuan korban waktu ditangkap itu sering dimarahi dengan nada kasar yang menyakitkan, ucap Bapak Sohib selaku Kepala Desa Pandan. Saat kejadian berlangsung,
rumah korban itu memang katanya lagi direnovasi ya. Jadi saat ini masih dalam proses fondasi. Untuk itu keluarga korban ini tidur di musola. Sedangkan si pelaku atau si Hoirul itu tidur di bagian teras. Dan paman, bibi beserta anaknya tidur di dalam musola. Si pelaku mengaku nih katanya tuh selalu disinggung lantaran dia masih pengangguran dan gak nikah-nikah. Jadi kesabarannya si Hoirul tuh sampai habis ya. Sampai si Hoirul ini kalap, gelap mata dan akhirnya membunuh sang paman. Waktu dia tuh disebut dengan nama-nama hewan. Si pelaku dikatain anjing, monyet, babi, dan lain-lainnya ya gengs. Ibda Sujianto menambahkan saat ini pelaku masih diperiksa secara intensif, termasuk menggali motif penganiayaan nih yang menyebabkan pamannya meninggal. Apakah benar sih motifnya itu karena dendam sakit hati atau ada hal-hal lain yang sekiranya masih ditutupi oleh pelaku? We never know ya, gengs. Orang yang melakukan tindakan kriminal kayak gini tuh biasanya udah nggak punya akal, udah nggak punya otak. Kenapa? Karena orang yang masih punya akal sehat, masih punya otak, masih punya hati, yang nggak mungkin sih sampai gelap mata melakukan pembunuhan seperti ini. Apalagi katanya pembunuhan ini sudah direncanakan oleh si pelaku. Makanya gengs, kita tunggu nih bareng-bareng ya informasi lanjutan dari pihak kepolisian. Tapi gengs, atas perbuatannya ini, sementara pasal yang disangkakan kepada Hoirul adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman paling ringan 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup atau hukuman mati. Gila ya gengs, orang zaman sekarang tuh makin tua bukannya makin bener tapi malah makin. Jangankan yang tua, yang muda aja tuh sekarang udah berani melakukan tindak kriminal. Rasanya tuh manusia zaman sekarang udah pada stres, udah pada gila gitu. Apalagi pelaku dalam kasus ini tuh masih ada hubungan dengan keluarga. Pamannya sendiri loh ini. Di mana nih akalnya pelaku ya? Kalau menurut gue, hukum di Indonesia ini harus lebih tegas. Kayak nyawa harus dibayar dengan nyawa dong. Kalau keluarga udah kehilangan orang tersayangnya, tapi si pelaku nih gak dihukum, ya enak dong. Masa pelaku hahihi di luar sana? Kita kan gak tahu nih, apakah si pelaku ini kapok atau justru ada niatan untuk berbuat yang lebih kejam lagi. Buat kalian-kalian yang punya pendapat yang pengen kalian sampaikan ini tentang kasus ini, coba dong kalian tulis di kolom komentar ya. Jadi itu dia teman-teman kasus yang kita bahas pada hari ini. Kalau kalian nih punya informasi tambahan yang mungkin di video ini masih belum lengkap ya, jadi kalian boleh menambahi di kolom komentar atau kalian boleh juga nih koreksi. So pasti gue bakal kangen banget sama kalian semua. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan yang paling pentingnya adalah jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya. Kalau gitu gue Intan pamit undur diri and see you. Bye-bye. Istri dan satu anaknya ini mereka berhasil selamat ya untungnya. Ya walaupun mereka gak enak banget. Istri dan anaknya sendiri, yang mana anaknya itu katanya masih usia Tuhan. Tidur di bagian terasnya, sedangkan paman dan bibi dan anaknya korban di gimana sih? Aku bingung sendiri.
Kamu kalau udah baik